saudara, saya membuat saat teduh ini pada tanggal 26 Oktober. Jadi kalau dihitung-hitung sampai waktu tayangnya hari ini, itu ada sebanyak 19 hari. Selama 19 harian itu, saya sangat memperhatikan perkembangan saat teduh kita, khususnya untuk dua kelompok anak-anak, yaitu kelompok anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak remaja. Saya bersyukur, saudara, ada beberapa anak sekolah minggu yang mulai mendengarkan saat teduh. Itu pasti pengaruh dari guru-gurunya, pengaruh dari orang tuanya, pengaruh dari majelis penghubungnya. Saya sangat berharap guru-guru juga memberi contoh langsung dengan memberi laporan di grup sekolah minggu kalau sudah saat teduh pada bahan yang sama. Saya pikir ini sebuah koneksi yang bagus, saudara, yang akan melahirkan generasi yang kuat imannya. Guru itu kan digugu lan ditiru. Benar kan? Sementara ini, saudara, di grup remaja dengan kehadiran 3 anggota remaja dari pra-remaja, saya juga memulai untuk membuat mereka memberi laporan di dalam bersaat teduh dengan memberikan emoji telinga. Saya bekerja sama dengan orang tua. Saya mengukur begini, saudara. Orang tua yang bersaat teduh akan dengan mudah menyuruh anak-anaknya bersaat teduh. Orang tua yang tidak bersaat teduh, maka anak-anak akan abai juga dalam bersaat teduh. Semoga gerakan bersaat teduh ini semakin meluas dan menjadi gaya hidup yang benar-benar hidup. Sebab iman hanya dipelihara dengan firman. Dan kita yang berada dalam satu ibu rohani akan menikmati makanan rohani yang sama. Sehingga kita lebih mudah melangkah bersama dengan ajaran yang didengar bersama-sama pula. Sebelum kita melanjutkan saat teduh kita hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian sabdanya dalam Filipi 4 ayat 4-9. Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Fokus saat teduh kita hari ini ada di ayat yang kelima ya saudara. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Begitu bunyinya. Loh, kok diketahui semua orang? Apakah sama dengan pamer kebaikan? Jawabannya tidak sama. Kebaikan hatimu diketahui semua orang tidak sama dengan pamer kebaikan. Sebab kebaikan hati di sini, maksudnya dalam ayat ini, menunjuk kepada kelemah lembutan hati. Menunjuk pada kesabaran Kristus. Menunjuk pada tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kebaikan hati pada ayat ini punya arti seperti itu. Punya arti seperti yang dimaksudkan firman Tuhan. Bukan pamer, bukan juga pura-pura baik, bukan. Sebab kebaikan hati pada ayat di atas adalah karakter, adalah sifat yang diperoleh seseorang karena bersatu dengan Kristus. Bentuk ungkapan sukacita karena Tuhan Yesus adalah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Pertanyaan buat kita sekalian tuh begini saudara. Sudah berapa lama kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah kebaikan hati di ayat kelima itu
yang sama dengan kelemah lembutan, yang sama dengan kesabaran, yang sama dengan tidak mementingkan diri sendiri, sudah menjadi watak, sudah menjadi karakter kita. Saya mencoba memetakan jawaban saudara begini. Yang pertama, ada yang menjawab, enggak tahu. Saya enggak tahu apakah saya ini punya kebaikan hati seperti di ayat yang kelima itu. Kalau anak-anak menjawab tidak tahu, apalagi orang dewasa yang sudah menjadi Kristen lama menjawab tidak tahu, maka persoalannya bukan tidak tahu jawabannya, tapi persoalannya adalah apakah saudara, apakah anak-anak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya di situ. Beragama Kristen tidak otomatis sungguh-sungguh percaya. Beragama Kristen tidak otomatis melekat dengan Tuhan Yesus. Padahal tanda seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu kan nurut yang diajarkan, nurut sama Tuhan. Nah, apakah saudara percaya yang nurut itu tadi? Apakah saudara percaya yang taat itu tadi? Percaya itu pasti taat. Dan yang tidak taat karena dia tidak percaya. Lalu yang kedua, saudara akan menjawab masih proses. Saya akan setuju dengan saudara. Sebab selama di dunia ini kita akan terus berproses. Di dalam berproses pasti ada progresnya. Proses akan selesai saat kita sudah menghadapi kematian pertama di dunia ini. Saudara yang saat ini berproses sama dengan saya juga, berarti benih-benih kebaikan hati Tuhan sudah ada di dalam saudara. Maka firman Tuhan hari ini memerintahkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tentunya kita bertanya lagi, bagaimana caranya supaya kebaikan hati kita itu diketahui semua orang? Tapi bukan untuk pamer tujuannya. Diketahui semua orang bukan untuk pamer, bukan juga untuk pura-pura. Jawabannya adalah semua orang, diketahui semua orang pada ayat itu, yang dimaksud adalah orang dalam komunitas saudara. Komunitas rohani atau persekutuan orang-orang kudus atau komunitas keluarga. Jadi itu yang dimaksud semua orang itu. Bila ada di antara anggota komunitas, baik komunitas rohani maupun komunitas keluarga, dan ada yang sedang berselisih paham, seperti dua perempuan yang dicatat dalam perikop itu, Yudia dan Sintike, padahal mereka sama-sama giat melayani, sama-sama pegang peranan penting di gereja pada waktu itu, tetapi tidak bisa dihindarkan bahwa mereka berselisih atau bertengkar. Maka orang yang punya kebaikan hati, yang artinya lemah lembut, yang artinya orang ini punya kesabaran Kristus, yang artinya orang itu tidak mementingkan diri sendiri, maka akan membuat dua orang yang bertengkar, dua orang yang berselisih paham, pegang ajaran Tuhan yang sama. Sekali lagi ya saudara, pertama-tama pegang ajaran Tuhan yang sama. Saya ulangi, pegang ajaran Tuhan yang sama. Lalu setelah itu, buatlah mereka yang berselisih, buatlah mereka yang bertengkar, tunduk pada ajaran itu. Dan mereka yang dua-duanya percaya kepada Kristus pasti akan kembali melayani Tuhan dengan semangat yang baru karena pegang ajaran yang sama. Tetapi ada juga yang bertengkar, terus minta menangnya sendiri, minta benernya sendiri. Kenapa? Tidak mau melayani lagi karena tidak pegang ajaran yang sama. Kebaikan hati yang harus diketahui semua orang itu ya seperti itu, saudara. Orang yang punya kebaikan hati Tuhan akan membuat orang lain memegang ajaran Tuhan, lalu tunduk pada ajaran itu. Berarti orang itu punya kebaikan Tuhan, bukan kebaikan dunia.
Bukan malah menghindari masalah, saudara. Bukan malah mendiamkan nanti lah wis mari-mari dewe. Bukan seperti itu. Bukan juga acuh tak acuh. Termasuk, nah ini ya, jika anak-anak di rumah, ini misalnya, saya berharap tidak ada. Mama dan papa sedang berselisih, sedang bertengkar, atau saudara dengan saudara. Dan suara mereka yang bertengkar itu dengar, kamu dengar, kalian dengar. Maka kalian tidak boleh memihak salah satunya. Satu pihak papa, satu pihak mama, satu pihak koko, satu pihak cece. Tidak begitu. Kalian tidak memihak, tetapi kalian harus tahu bahwa kalian adalah anak-anak orang tuamu, anak-anak ayah dan ibumu. Jadilah anak yang punya kebaikan Tuhan. Caranya gimana? Setelah keadaan tenang, setelah keadaan terkendali, katakan pada mamamu, katakan pada papamu. Kalau perlu berbisik di telinganya, nggak usah teriak, nggak usah kenceng-kenceng. Ngomong apa? Suruh nurut Tuhan, suruh nurut ajaran Tuhan. Jika kalian melakukannya, maka kebaikan hati Tuhan sudah bersemi di dalam dirimu. Kalau ternyata sumber konflik orang tuamu adalah dirimu, segeralah membuat pengakuan dan minta maaf. Agar papa dan mama berhenti bertengkar gara-gara dirimu. Jika seperti itu, maka kebaikan hati Tuhan ada pada dirimu. Tetapi kalau engkau senang karena dibela salah satu dan akhirnya orang tuamu bertengkar, kamu belum punya kebaikan hati Tuhan. Atau sudah dikasih, tapi tidak pernah dipergunakan. Mulai sekarang belajar ya, jadi jangan memihak, tapi bisikkan, ajari supaya nurut Tuhan saja. Lalu yang ketiga, ya tidak jawab, ya tidak merespon, ya tidak menganggap, ya tidak berbuat apa-apa. Ini yang ketiga. Dan jumlah ini sangat banyak. Kalau saudara atau anak-anak sekalian seperti ini, maka keadaan batin rohani saudara sedang dalam persoalan besar. Seperti orang yang hidup, masih bernafas, tapi tangan, kaki, semuanya sudah tidak berfungsi. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa merespon apa-apa. Nah itu kan sama dengan orang yang stroke parah. Tangannya lumpuh dua-duanya, kakinya lumpuh, lidahnya lumpuh, dan separuh badannya lumpuh. Hidup, tapi sudah tidak berbuat apa-apa. Orang yang diajar tidak merespon, ya seperti itu. Karena itu saudara, sebelum menghadapi keadaan gawat seperti ini, ayo saya mengajak saudara-saudara mulai hidup, mulai merespon. Kalau nggak paham atau kurang mengerti, saudara bisa tanya kok. Banyak grup di GKT Banyuwangi ini, termasuk grup-grup pemuritan, tanya. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Hamba-hamba Tuhan harus melayani pertanyaan-pertanyaan jemaatnya, menerangkan secara jelas. Jangan sampai terlambat, sesal kemudian tidak berguna. Mari mulai sekarang bersama-sama dengan anak-anak kita bersaat teduh dengan disiplin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Han-Han. Sama seperti firman Tuhan hari ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu bersyukur berjumpa dengan firman-Mu hari ini dan sempat menyelidikinya walau secara sederhana, sehingga tidak salah mengartikan kebaikan hati yang dimaksudkan firman-Mu. Kebaikan hati yang dimaksud adalah watak atau karakter orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan memberkati orang tua dan anak-anak yang memelihara iman dengan firman. Anak dengan orang tua mereka mendengar ajaran yang sama, sehingga terjadi persekutuan dan kekompakan dalam keluarga dan juga dalam komunitas rohani. Kami rindu Tuhan satukan kami seperti Tuhan mempersatukan semua anggota tubuh-Mu dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Han-Han yang berulang tahun hari ini. Karuniakanlah kebaikan hati-Mu yang artinya kelemah lembutan, kesabaran, tidak mementingkan diri kepada Han-Han. Mohon Tuhan memberikan berkat sorgawi kepada Han-Han sekeluarga bersama-sama dengan putra-putrinya, yaitu Jason dan Jesselyn.
Demikian juga untuk ibunda tercinta, yaitu Ibu Iliana Kristanti. Mohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin.